Oke? Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Oke. Bismillah, walhamdulillah, salawat wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa azwaji wa ahli baiti ajma'in. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jemaat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah yang mana telah memberikan kita semua nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, khususnya nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan tiga nikmat ini kita dapat menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan baik serta akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan kelak di kehidupan akhirat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala, yang telah menerangi dunia dengan cahaya Islam dan kebenaran, dan beliau pula orang yang kita nantikan syafaatnya kelak di akhirat di hari kiamat. Semoga kita yang semua hadir di tempat yang mulia dan penuh berkah ini termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di kelak di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Karena iman dan takwa inilah bekal terbaik kita dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Masyaallah muslimin, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya di antara sifat dan akhlak mulia yang harus kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari adalah bersikap pemaaf, yaitu memaafkan kesalahan orang lain ataupun berbesar hati untuk bersikap rela dan menerima atas kezaliman dan tindak aniaya yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita, dengan tidak menaruh dendam kesumat kepadanya ataupun berniat untuk membalas dengan ketindakan zalim dan aniaya yang serupa. Meskipun kita mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk melakukannya semata-mata demi mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada setiap orang beriman untuk bersikap lapang dada dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Seperti firman Allah yang saya bacakan pertama tadi, walama sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, yang artinya tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran surah Asy-Syura ayat 43.
Masyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, adalah tidak benar mendapatkan sebagian orang yang menyatakan bahwa sikap pemaaf itu hanya menjadikan seorang menjadi lemah dan tidak ada wibawa di mata orang lain. Justru sebaliknya, sikap pemaaf akan menjadikan seorang menjadi mulia dan terhormat di mata sesama manusia. Selain itu, sikap pemaaf itu mempunyai hikmah dan manfaat yang besar, baik untuk pribadi yang memberikan maaf maupun untuk si pelaku kesalahan orang yang memberi maaf. Bagi si pemberi maaf, sesungguhnya orang yang mudah memaafkan, maka dadanya senantiasa lapang dan jauh dari sifat dendam. Sebaliknya, orang yang tidak biasa memaafkan orang lain, maka dadanya akan disesaki oleh perasaan dendam yang tidak pernah habis. Orang seperti ini akan mudah marah, frustasi, dan stres jika tidak segera membiasakan diri untuk memaafkan orang lain. Karena dalam kehidupan yang nyata banyak sekali dijumpai kesalahan dan bahkan ketidakadilan. Dalam ilmu kesehatan modern, rasa marah dan frustasi tidak saja berakibat buruk terhadap kesehatan mental manusia, tetapi juga berimbas kepada kesehatan fisik seperti meningkatnya tekanan darah dan jantung. Oleh karena itu, seorang yang mudah memaafkan dadanya akan senantiasa lapang, jauh dari sifat dendam dan tentram. Sementara bagi si pelaku kesalahan, maka dengan dimaafkannya kesalahan yang telah ia lakukan, maka ia akan menjadi tidak lagi dihantui oleh perasaan bersalah. Yang perasaan bersalah itu jika dibiarkan berlarut-larut bisa berakibat buruk bagi kesehatan jiwa dan raganya. Demikian juga jika seorang melakukan kesalahan terhadap dirinya sendiri, maka ia harus berusaha memaafkan diri sendiri dengan cara memohon ampunan kepada Allah dan bertekad tidak mengulangi perbuatannya. Tetapi jika ia melakukan kesalahan kepada orang lain, maka ia harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Sekalipun yang bersangkutan telah memaafkannya, permintaan maaf akan membebaskan dari perasaan bersalah dan bagi orang yang dirugikan. Kesimpulan dari sini ialah ada pun hikmah dan manfaat sikap pemaaf bagi masyarakat secara umum adalah bahwa perilaku saling memaafkan dan meminta maaf akan membawa pada suatu kondisi yang damai dan tentram serta menghilangkan budaya kekerasan dan anarkisme. Sikap pemaaf juga akan membawa masyarakat untuk memiliki rasa saling percaya dan sikap saling mengasihi, yang hal itu merupakan salah satu modal utama untuk menciptakan kehidupan politik dan ekonomi. Sebagai penutup, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dikaruniai kelapangan hati dan kesabaran jiwa, sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita, sehingga kita pun menjadi orang yang terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu wasami'un wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatu yuslau 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa lamma sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana
Allahumma fir lana wal muslimina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'um bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa an kulli sahibati rasulillah ajmain Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'izukum wallahu tadhakkarun wa dzkurullaha wa dzkurum fasallallahu min fadli yutikum wa dzikrullahu akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ntar kalau udah besar kan kayak sendiri nengok videonya. Tak apa ini bacaan. Ya, Allahu akbar. Udah siap 4 orang kan?